Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gumilar Nurul Firdaus yang berada di mana saja. Saya sekarang bersama dengan Pak Dandim Ciamis. Pak namanya? Letkol Infantri Wahyu. Baik, hari ini kita sedang melakukan proses pelatihan intelijen, teritorial dan juga perang terintegrasi ya Pak. Baik, perang gerilya terintegrasi. Dan kita akan mencoba menggali sejauh mana kegiatan hari ini. Menurut Pak Dandim, silakan Pak. Kegiatan hari ini kita awali dengan rangkaian kegiatan evakuasi warga masyarakat yang di daerahnya akan dijadikan daerah lokasi pertempuran dalam taktik gerilya, sehingga proses pemindahan warga masyarakat kita laksanakan evakuasi dari komplek pemukiman ke daerah belakang, sehingga nantinya daerah yang akan digunakan sebagai daerah pertempuran itu relatif aman dan tidak berdampak terhadap keselamatan masyarakat di sekitar. Baik. Tetap pulang, di sana ada jalan raya. Boleh. Bapak bos ini. Bapak bos. Foto dulu. Siap. Di 14. Lapar Mau nanti didorong ke atas. Goreng telur. Telur. Izin komandan harapan bapak-bapak turun ke lapangan. Wih, Ari. Baik, sahabat Gumilar Nurul Firdaus, saya sekarang berada di dapur umum untuk persiapan makan dan minum para pengungsi ataupun juga para petugas. Ini dapur umum seperti berikut ya. Dapur umum. Tetapi ada alur ceritanya. Yang pertama, ketika kita didatangi agresor yang datang dari Ciamis mengarah ke Kabupaten Kuningan, kita hadang untuk pelaksanaannya karena medan yang memungkinkan di daerah Mayana, makanya dibuatkanlah komando taktis Koremnya itu ada di puncak Gunung Mayana. Kemudian tentunya di depan Kotis Korem ada Kotis Kodim yang posisi sekarang nyatanya ada di Desa Sindang Jawa, di atasnya lapang bola. Untuk urut-urutannya, ketika masuk musuh sudah ada informasi dari orang intel bahwasanya musuh bergerak ke arah Sindang Jawa. Kemudian koordinasi dengan orang teritorial. Di situ orang teritorial menghimbau masyarakat bahwasanya ada bahaya dan waspada. Ada sirine di situ, kemudian ada tanda asap dan lain sebagainya. Ketika ada informasi seperti itu, nyampe sudah menyebar ke daerah Sindang Jawa yang mau dituju sama agresor. Di daerah Sindang Jawa diadakan pengungsian, Pak. Pengungsian karena musuh mau masuk ke daerah Sindang Jawa. Untuk pengungsian arahnya ke daerah Longkewang, karena daerah Longkewang diperanggapan aman dan di belakangnya daripada Kotis. Kemudian di daerah Sindang Jawa, karena arahnya ke Sindang Jawa diadakan penghadangan kendaraan. Mungkin kalau berkenan melihat, dipersilakan nanti di daerah penghadangan. Kemudian karena musuh masih kuat, ketika di daerah penghadangan masih lolos menuju ke daerah Sindang Jawa, maka di daerah Sindang Jawa diadakan pertempuran. Terakhirnya ada penghancuran
daripada agresor. Setelah itu pengungsi menuju ke daerah Longkewang, tempatnya yang tadi diarahkan di bawah. Di daerah Longkewang ini ada pengungsi dari Sinang Jawa, artinya mesti didukung logistik maupun moral. Harusnya di situ mungkin ada Departemen Agama yang menyampaikan biar tidak trauma. Kemudian Bekang juga bagian logistik mendukung untuk makan siang, malam dan pagi, kira-kira seperti itu. Ketika sudah berlanjut dari Bekang sudah clear, contohnya tidak ada pertempuran lagi di sana, bisa dikembalikan. Tetapi seandainya belum aman, ya kita tindak lanjuti untuk kegiatan berikutnya. Saya rasa singkat seperti itu saya sampaikan. Setelah ini untuk masalah logistik kami serahkan ke Denbekang. Kalau tidak ada pertanyaan atau saran dengan fungsi tugas kami di sini secara garis besar saja. Di sini kami simulasikan 2 dapur, Bapak-Bapak. Yang pertama ini dapur lapangan yang biasa kami gelar pada saat kegiatan-kegiatan latihan menggunakan perlengkapan reguler kami untuk mendukung kegiatan-kegiatan TNI. Dan sesuai skenario latihan, kami juga menggelar dapur umum di sebelah. Sesuai skenario latihan yang digariskan oleh Danlas, diperintahkan kami menggelar dapur umum. Tujuannya adalah untuk secara garis besar memberikan informasi kepada bapak-bapak semua bahwa kami di sini juga dalam mendukung kegiatan-kegiatan perang pasukan di garis depan dan pengungsi di garis belakang. Kami dari Bekang dan dibantu dengan masyarakat ikut membantu masak dan mendukung logistik ke pasukan dan pengungsi. Jadi mungkin bisa sambil berjalan kita bisa melihat di sebelah sana adalah dapur umum. Diperanggapkan bahwa pada saat pelaksanaan dapur umum ini adalah kondisi sedang tidak memungkinkan. Jadi ini dapur umum ini bisa digelar di beberapa titik, tidak hanya di satu titik. Karena diperanggapkan tidak ada bahan-bahan yang mencukupi seperti gas, minyak tanah dan lain sebagainya. Kita menggunakan kayu bakar. Dan bahan-bahan yang akan kita masak pun adalah partisipasi dari masyarakat setempat sekitar. Itu bahan-bahan makanan darurat yang kita masak, yang tentunya harus higienis dan tidak mengganggu kesehatan. Mungkin bapak-bapak bisa sambil berjalan dilihat di sana, ditinjau juga bisa. Sedangkan di sini, ini adalah dapur lapangan yang kami gelar bisa dengan menggunakan gas. Ini kebetulan kegiatan memasak ini kekuatan kami 20 orang untuk bisa mendukung 500 orang satu titik. Jadi kalau kami gelar 4 titik, 500 kali 4 sesuai dengan peralatan dan perlengkapan yang ada. Tentunya juga dengan menyesuaikan dengan bahan-bahan yang ada, baik itu bahan kebutuhan yang bahan bakunya ataupun kayu bakarnya dan lain sebagainya. Gelar dapur umum itu sengaja kami buat terbuka seperti realita latihan. Jadi apabila keadaan tidak memungkinkan, kita harus bergeser, kita bisa bergerak cepat memindahkan dapur. Yang jelas dapur harus lokasinya letaknya di tempat yang aman dan dekat dengan sumber air, dekat dengan penduduk, berkaitan dengan dukungan logistik bantuan dari penduduk. Jadi mungkin begitu Bapak-Bapak, mungkin ada yang ditanyakan selanjutnya, mungkin kami akan usahakan untuk menjawab. Terima kasih. Kita sedang berada di lihat bagaimana proses mindsetnya dirubahkan logistik wilayah. Nah berarti Pak Bang Pol ini bisa menyampaikan ke para pimpinan daerahnya, izin Bang 2003 itu di stand itu diajak ya. Jadi biar nanti benar-benar ini. Iya. Menyiapkan tempat. Mungkin iya Bang. Kayak tadi Bapak Komandan Detasemen Bekang bilang tentaranya makan sendiri. Jadi sendiri kan Pak? Ini khusus pengungsi kan? Pengungsi. Iya, dalam sakwa.
Tidak satu bang. Jadi kemampuan kami masak juga tergantung dari suplai logistik dari wilayah Pak. Jadi ada suplai logistik dari wilayah berapa kami masakkan. Nah, kita pun tidak bisa dengan berdiri sendiri kan Pak, butuh juga bantuan dari masyarakat. Yang dimasak nggak mesti harus nasi aja, ada talos bisa. Ada ubi bisa kita masakkan. Iya. Itu pun kami nanti di lapangan nanti akan berkoordinasi dengan para dandim-dandim ini Pak yang dibawa ini. Iya betul Pak. Daerah penyangga, pangkal perlawanan, penghancuran. Berarti rute-rutenya udah disiapkan, jangan tiba-tiba nanti itu tiba bakal begitu perang tiba-tiba lewat mana nih? Logistik wilayah dibikin di sini, tahu-tahunya jalurnya lewat sini. Makanya Bapak, Ibu, kalau di sini masih ada sistem gudang nggak? Nah itu gudang kampung, gudang desa, gudang beras, lumbung desa. Ada. Lumbung desa ada. Ada di bawah. Ada. Perlu kita lihat. Lumbung apa Bu? Isinya apa itu? Isinya apa aja Bu tuh lumbungnya? Padi. Bukan dalam bentuk beras, bukan. Kakek pangkong saya mah. Luar biasa emang. Rak, dia maksudnya kan. Kelihatan komandonya itu kelihatan. Sap. Jangan melihat ini. Udah siap, tenang aja. Nih, Lopez nih makan nih, pikir Lopez nih. Nah, sama emak-emak ini. Ambil foto dulu. Nggak liwat. Wah, ini luar biasa nih. Ini ibu-ibu yang masak buat ini bapak-bapak berperang guys. Harum. Dapur darurat ya begini lah Pak. Jadi biar bisa bergerak cepat berpindah. Kalau untuk matangnya seperti kompor gas. Apa ngetes lagi? Gas apalagi api biru kan? Gas api biru. Simawar. Apalagi pakai rinai. Kalau ini masak untuk Cukup berapa orang? Ini perlengkapan yang kita gelar ini Pak bisa mampu masak untuk 500 orang. bukan satu ini. Ini palet Pak. Palet. Ini palet ini misalnya kalau untuk habis cuci Pak, kalau yang di sana untuk tempat bahan makanan, misalnya hujan atau becek Pak. Jadi biar biar kering. Ini biasa dipakai di gudang-gudang ini. Iya, gudang-gudang. Gudang Indomie, gudang beras. Alah, palet, gudang mobil, gudang motor. Udah mah.